Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Syarani dari kelas 2 SIP. Video ini dibuat untuk memenuhi laporan pemrograman framework. Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang authentication. Authentication itu dipergunakan untuk memproteksi halaman atau fitur dari web yang hanya akan diakses oleh orang tertentu atau yang diberikan hak. Baik, langsung saja ke caranya. Pada modul ini, langkah pertamanya yaitu kita akan membuat CRUD user. Persiapan CRUD user untuk data user dengan tiga inputan yaitu name, email, password. Di sini saya sudah membuat controller usernya yaitu berisikan dengan uh, di indeksnya sudah saya isi dengan page data user. Lalu di store-nya juga di sini sudah ada inputan validasinya yaitu name, email, password. Lalu untuk bagian editnya di sini juga sudah ada. Ini untuk bagian update-nya. Lalu di sini untuk bagian destroy-nya. Selanjutnya yaitu pada bagian modelsnya ini sudah ada bawaan usernya. Lalu di sini juga ada pada bagian migration-nya sudah ada migration user bawaan. Lalu terapkan penggunaan hash MAC untuk mengencrypt password user. Pada bagian function store itu kita terapkan hash-nya. Nah, di sini sudah saya terapkan penggunaan hash untuk mengencrypt password user. Nah, di sini juga kita sudah tambahkan menginput hash-nya. Kemudian, kita coba untuk memasukkan data user. Di sini, nah, ini untuk tampilan data user. Nah, kemudian di sini kita membuat sebuah view-nya dengan folder user. Di dalamnya di sini sudah ada indeks. Di dalam indeks ini sudah diterapkan dengan partial view dengan extend section. Di sini extendnya ke layout admin apps. Lalu sectionnya di sini content. Pada section ini sudah ditambahkan session suksesnya. Lalu di sini juga ada flash message-nya. Kemudian sudah ada tabel yang menunjukkan untuk tabel user ID, nama, email, password. Di sini juga ada untuk kolomnya. Nah, pada bagian view edit, di sini juga sudah menggunakan partial view. Di sini saya sudah menambahkan edit user. Di sini juga ada logika logikanya. Lalu di sini ada user update untuk mengubah datanya, name, nama user, email, password. Lalu di sini untuk menambahkan view untuk menambahkan usernya. Untuk menambahkannya, tadi kita pergi ke user dulu, lalu di sini tambahkan user. Oke. Tambah user. Maka di sini akan ada penambahan data hasil. Nah, pada bagian passwordnya ini karena kita sudah menggunakan hash, maka dia akan seperti ini. Untuk mengeditnya, untuk edit, lalu kita simpan perubahan. Maka perubahan data berhasil. Untuk menghapusnya, maka kita hapus. Nah, data berhasil dihapus. Selanjutnya yaitu pada langkah kedua yaitu menyesuaikan function engine pada out. Di sini out controllernya saya berada di bagian flow controller. Lalu pada bagian logiknya saya akan menerapkan loginnya di sini menerapkan outnya. Nah, untuk validasinya di sini saya letakkan pada proses loginnya. Proses loginnya di sini sudah ada.
Di sini ada pengecekan email dan password menggunakan hash dan check. Lalu di sini untuk penggunaan out-nya. Setelah menerapkan out login, maka session user sudah aktif dan kita dapat memanggil name, email, ataupun ID dari user yang sedang login dengan cara berikut. Nih, ini untuk pemanggilan out-nya. Langkah ketiga, untuk logout, gunakan kode berikut pada function logout. Pada function logout, di sini saya tambahkan function logout. Nah, lalu ditambah ke sini. Kemudian ini meredirect untuk ke halaman login. Pada angka 4 terdapat penerapan outcheck. Pengecekan apakah user sudah login dapat menggunakan kode outcheck. Di sini, ini dia untuk outcheck-nya. Saya gunakan di login. Lalu saya gunakan juga di dashboard controller. Di sini ada outcheck. Ini jika kita ingin mengamankan halaman login agar tidak bisa diakses kembali setelah user login, maka pada out controller di function index dapat menerapkan if object. Jika ingin mengamankan halaman dashboard agar hanya bisa diakses oleh user yang login, maka pada dashboard controller di function index dapat menerapkan nih, ini pada function index-nya, kemudian di sini terapkan if object-nya. Cara ini hanya akan mengamankan function index untuk tidak bisa diakses. Untuk function lainnya seperti edit, create, store, destroy harus diterapkan juga sehingga akan banyak kode berulang dan tidak efisien. Langkah terbaik adalah tetap menggunakan middleware dan mengamankan sekaligus function. Nah, jika kita ingin mengamankan, di sini kan hanya untuk mengamankan bagian login dan bagian dashboard saja. Jika ingin mengamankan pada bagian create, bagian store, bagian destroy, update, edit, itu tuh kita harus membuat lagi if out check-nya. Nah, setelah kita melakukan if out check, maka kita akan mencoba untuk masuk ke halaman dashboard. Nah, ketika kita menekan halaman dashboard, maka akan diarahkan untuk ke login karena sudah dilakukan out check yang dimana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke halaman dashboard. Untuk mengetahui dari mana adminnya, dari yang kita bagian tambah user ini, dari data-data user ini, hanya inilah yang bisa masuk dalam ke dalam dashboard. Misalnya kita pakai yang nama admin@gmail.com. Nah, jadi untuk masuk ke dashboardnya, kita gunakan yang admin. Nah, maka dia masuk ke halaman dashboard. Nah, untuk keluar, kalau misalnya kita tetap masuk lagi, misalnya kita udah di halaman utama lagi kan, terus kita masuk ke dashboard adminnya. Nah, itu dia tetap langsung masuk karena kita udah login tadi. Tapi kalau misalnya kita log out, akan diarahkan ke halaman login kembali. Terus kalau misalnya kita mau masuk lagi ke halaman dashboardnya, kita akan login kembali. Nah, jadi tidak sembarang orang bisa tetap untuk login. Saya masuk dengan sembarang. Nah, login gagal, periksa kembali email dan password. Nah, itulah yang dilakukan oleh if object, yang dimana kita akan mengunci bagian login, indeks loginnya, dan juga bagian dashboard. Jika ingin mengunci bagian lain untuk tambah data, ataupun pelanggan, ataupun di bagian editnya, itu kita tambahkan lagi objek. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.